pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat kembali untuk memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita akan mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan lagu bersama malaikat di surga. Hosana, 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 aku memujimu, haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Di pagi hari ini Tuhan, kami dapat kembali untuk memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Dan kiranya Tuhan, kami bisa hati pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan bisa untuk mempersiapkan kami untuk memuji, meninggikan nama-Mu dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang penuh bersukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu Ku Berharap Kepadamu untuk memasuki doa syafaat kita pada pagi hari ini. Ku berharap kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tahu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu.
mari kita akan memasuki beberapa pokok doa syafaat kita. Pertama-tama mari kita berdoa untuk ibadah online yang diadakan tiap hari Minggu, Rabu, dan juga Sabtu. Kita juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, supaya Tuhan yang bisa untuk memberkati setiap proses perekaman yang ada, dan juga Tuhan yang bisa untuk mempersiapkan hati para anak-anak Tuhan yang melayani. Mari kita berdoa buat ibadah rekaman online. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami pertama-tama Tuhan ingin berdoa untuk proses perekaman ibadah online, baik hari Minggu, Rabu, dan juga Sabtu. Tuhan yang bisa untuk menolong memberkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani, dan Tuhan yang bisa untuk menolong juga mempersiapkan hati mereka supaya mereka bisa untuk melayani Tuhan, memimpin ibadah hari Minggu, Rabu, dan Sabtu ini dengan baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan bisa untuk menolong juga supaya kami yang mengikuti ibadah supaya bisa dengan hati yang penuh syukur dan dengan hati yang penuh sukacita dalam memuji, meninggikan, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Yang kedua, kita mau berdoa buat pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan, baik yang mengalami sakit maupun pergumulan ekonomi. Tuhan, kami pada pagi hari ini juga kami ingin berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit maupun pergumulan ekonomi. Tuhan yang bisa untuk menolong, memberikan mereka kekuatan, dan juga memberikan mereka penghiburan dari segala pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan bisa untuk menolong juga memberikan jalan keluar dari segala pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan senantiasa terus untuk memelihara kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pergumulan jemaat Tuhan ini dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita terakhir mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan, kami terakhir juga kami ingin berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami melihat ya Tuhan di mana pandemi COVID-19. Kami bersyukur di balik itu semua Tuhan menyediakan pertolongan Tuhan lewat vaksin virus corona ya Tuhan. Kami juga melihat di mana rakyat-rakyat kami sudah banyak yang divaksin. Dan kami juga memohon kepada Tuhan supaya masyarakat bisa tetap taat mengikuti protokol kesehatan ya Tuhan. Tolong Tuhan kiranya bangsa dan negara kami bisa Tuhan pulihkan dari virus corona juga Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat dampak dari pandemi COVID-19 ini, di mana ekonomi kami melihat banyak rakyat-rakyat yang PHK dan juga banyak yang kelaparan ya Tuhan. Kiranya Tuhan bisa menolong, memberikan mereka kekuatan dan juga menolong mereka dari segala pergumulan yang sedang mereka hadapi, baik itu yang sedang di PHK maupun yang sedang mengalami kelaparan itu ya Tuhan. Tuhan yang juga untuk memberikan hikmat kepada pemerintah kami, supaya mereka bisa menolong rakyat-rakyat ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa syafaat kami yang kami sampaikan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan bisa untuk menolong, memberikan jawaban seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan kiranya kehendak Tuhan saja yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Seperti Rusa Merindukan Air. Kita nyanyikan sama-sama lagu. Seperti rusa merindukan
sembahkan dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini di dalam ibadah persekutuan doa pagi, kami mendapat anugerah dan kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari kitab Kejadian, pasal yang ke-27, ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan kitab Kejadian pasal 27, ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub, anaknya. Kita di bulan Oktober ini, kita peringati sebagai bulan keluarga. Di bulan keluarga, tema-tema yang disampaikan itu berbicara seputar kehidupan keluarga. Dan kalau kita membaca kisah yang ditulis di dalam Kejadian pasal 27 ini, mengisahkan tentang kehidupan keluarga Ishak dengan istrinya Ribka. Menarik kalau kita baca bagaimana keluarga ini di dalam mereka membina kehidupan keluarganya, membesarkan anak-anak. Ishak mempunyai dua anak laki-laki, anak kembar sebetulnya, yaitu Esau sebagai anak sulung dan Yakub sebagai anak yang bungsu. Tetapi dua orang anak ini diperlakukan oleh orang tuanya dengan perlakuan yang berbeda. Mereka masing-masing orang tua ini, baik Ishak maupun Ribka, memiliki anak kesayangan, memiliki anak emas. Ishak sebagai seorang ayah yang gemar akan binatang daging binatang buruan, dia paling sayang, paling senang dan menganak emaskan Esau. Karena Esau memiliki hobi yang suka berburu. Jadi setiap kali dia mendapatkan binatang buruan, dia akan mengolahnya itu dan memberikan kepada ayahnya Ishak. Dan Ishak sangat senang sekali makan binatang buruan dari anaknya, yaitu Esau. Jadi dia memperlakukan Esau ini secara luar biasa, secara khusus. Beda dengan istrinya Ishak, yaitu Ribka. Kalau Ribka memiliki anak kesayangan, anak emas, yaitu Yakub. Kenapa? Karena Yakub ini dikatakan dia nggak suka pergi untuk berburu, dia lebih senang tinggal di rumah.
Jadi setiap saat mungkin dia sering kali berinteraksi dengan Ribka, ibunya, sehingga ibunya menaruh perhatian, menaruh kasih sayang yang sangat besar kepada Yakub. Lalu suatu kali dikatakan, Esau ini karena tahu bahwa usianya sudah lanjut dan sebentar lagi dia akan meninggal. Jadi dia memerintahkan kepada anak kesayangannya, yaitu Esau, untuk pergi berburu, menangkap binatang buruan, lalu mengolah itu dan menyajikan kepada Ishak ayahnya. Nanti Ishak akan makan olahan makanan dari Esau dan dia akan memberkati Esau dengan berkat khusus dari Tuhan. Hal ini didengar oleh istrinya, oleh Ribka. Ketika Ribka mendengar bahwa Ishak akan memberikan berkat khusus kepada Esau, anak kesayangannya, anak emasnya, bagi Ribka ini nggak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi berkat itu jatuh kepada anak kesayangan daripada suaminya, yaitu Esau ini nggak boleh. Berkat itu harus turun, harus didapatkan oleh anak kesayanganku, anak emasku, yaitu Yakub. Jadi bagaimana caranya? Ketika orang tua memiliki anak kesayangan dalam keluarga, itu akan membawa dampak yang buruk. Kita lihat sama-sama apa yang dilakukan oleh Ribka terhadap anak kesayangannya ini, anak emasnya. Dikatakan Ribka membela mati-matian supaya berkat itu bisa jatuh di atas anak kesayangannya itu, Yakub. Nggak boleh jatuh di Esau. Kalau dia sudah memiliki sebuah tekad bahwa berkat itu harus turun kepada Yakub, berarti dia harus menempuh cara-cara yang tidak halal. Cara-cara yang licik. Sehingga nanti kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11 tadi, sampai ayat ke-17, Ribka ini menyusun siasat supaya berkat itu jatuh kepada Yakub. Dengan cara apa? Karena dia dengar bahwa Esau sedang berburu, menangkap hewan buruan nanti akan diolah dan disajikan buat ayahnya Ishak. Jadi Ribka menyuruh anak emasnya Yakub untuk segera menangkap atau mengambil kambing-kambing yang ada di kandang untuk dipotong, nanti akan diolah oleh ibunya. Dibuatkan makanan yang enak kesukaan dari Ishak itu. Supaya nanti Yakub akan membawa makanan itu dan Ishak akan makan dan dia akan memberkati Yakub sebagai anak sulung. Dan berkat Allah itu akan jatuh di atas diri Yakub. Tapi bagaimana Yakub meresponi atas siasat dari ibunya? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11, luar biasa dikatakan oleh Yakub. Lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya, "Tetapi Esau, kakakku, adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin." Jadi Yakub tahu dirinya, bahwa dirinya berbeda dengan Esau. Kalau aku mengikuti apa yang disarankan oleh ibuku, itu bukan berkat aku dapatkan. Malah aku akan mendapatkan kutuk dari ayahku. Tapi bagaimana respon daripada Ribka ketika dia mendengar kata-kata yang diucapkan oleh anaknya ini? Namanya seorang yang sudah menyusun siasat yang tidak baik, yang buruk. Segala sesuatu bisa dihalalkan. Sehingga sebuah pernyataan yang diucapkan oleh Ribka dikatakan seperti ayat ke-13. Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu. Anakku, dengarkan saja perkataanku, pergilah, ambil kambing-kambing itu." Aneh kalau kita lihat, seorang ibu bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Padahal jelas
apa yang dia akan lakukan, itu siasat yang akan dia lakukan itu adalah kebohongan besar. Tapi bagi dia kalau itu kebongkar, akan ketahuan, dan Ishak akan marah besar, bukannya berkat dia berikan tapi kutuk. Ribka katakan, biarlah kutuk itu turun ke atas aku. Aku tanggung kutuk itu. Waduh, bisa aneh sebetulnya. Sosok seorang ibu bisa bertindak dengan cara-cara demikian. Terus apa lagi yang dilakukan oleh Ribka? Dikatakan Ribka justru terjun langsung untuk mengolah kambing yang akan disajikan sebagai makanan yang enak yang disukai oleh Ishak. Sehingga nanti kalau kita membaca ayat yang berikutnya, ayat 14, dia ambil kambing itu, lalu membawanya kepada ibunya, dan ibunya mengolah makanan yang enak, seperti yang digemari oleh ayahnya. Itu yang pertama dilakukan. Dia olah makanan itu. Seolah-olah hasil olahannya sebagai hasil dari olahan anak kesayangannya, yaitu Yakub. Apa selesai tindakan itu? Tidak. Dia berlanjut dengan tindakan yang lain. Tipuan dilengkapi dengan tipuan yang lain. Dikatakan, dia mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya. Pakaian yang disimpan di rumah, lalu disuruhnya dikenakan oleh Yakub. Ambil barang orang tanpa permisi. Ini nama kerennya maling, pencuri. Seorang ibu menunjukkan cara-cara licik itu di hadapan anaknya. Kenapa? Karena dia tidak mau anak kesayangannya ini, anak emasnya, disaingi oleh anak yang lain. Apa berhenti sampai di sana? Tidak dikatakan. Ada lagi penipuan yang berikutnya, langkah yang licik itu. Dikatakan di ayat 16. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Berlanjut. Tujuannya untuk apa? Untuk mengelabui, untuk menipu suaminya sendiri. Karena apa? Karena anak emas ini. Jadi hari ini kita boleh belajar keluarga Ishak ini. Bagaimana pola pengasuhan dari orang tuanya, Ishak dan Ribka, di dalam memperlakukan kedua anaknya. Memiliki anak emas masing-masing. Dan itu berdampak buruk. Apa yang dilakukan oleh Ribka justru membawa kerugian besar buat kehidupan Ishak dan Ribka sendiri. Dua anak ini pada akhirnya menaruh dendam, saling membenci, bahkan saling membunuh. Akibatnya, Yakub harus mengasingkan diri, melarikan diri dari kakaknya Esau. Sebagai orang tua mungkin merasakan kehilangan. Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun mereka harus berpisah dari Yakub. Jadi hari ini biarlah kita sebagai orang tua, kita mau belajar melalui firman Tuhan yang disampaikan, kita mau belajar. Biarlah ketika kita membina, menjalani hidup berkeluarga, kita mau memperlakukan setiap anak-anak itu dengan perlakuan yang sama. Setiap mereka adalah anak-anak yang Tuhan titipkan untuk kita besarkan dengan berlaku adil satu dengan yang lain. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan pagi ini, kita boleh membina kehidupan keluarga kita, membesarkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan, menjadi anak-anak yang mendapatkan kasih sayang yang utuh dari orang tua. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Ajar kepada kami sebagai orang tua yang dikaruniakan anak-anak di dalam keluarga kami, untuk kami berlaku adil, tidak mementingkan satu dari yang lainnya Tuhan. Bahkan menaruh kasih sayang berat sebelah. Biarlah kami boleh berlaku adil kepada setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan itu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jikalau kami seringkali di dalam menjalankan pola asuh, kami bertindak seperti yang dilakukan oleh Ishak dan Ribka.
Ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur pagi ini untuk ibadah doa pagi yang boleh kami ikuti bersama-sama. Dan setelah lagi kami akan mengakhiri, kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan tolong dan sertai akan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan menutup ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Yesusku.